Bismillahirrahmanirrahim. Umrah, qadha. Qadha artinya ganti. Kita review kembali. Waktu kesepakatan Hudaybiyah, muslimin waktu itu niatnya mau apa teman-teman? Umrah, ya. Mereka kan pakai baju ihram, bawa hadyu, ya, bawa hewan kurban kan gitu. Tapi ditahan oleh Quraisy. Apa di antara butir yang ditulis oleh Quraisy? Di antara butir kesepakatan adalah mereka tidak boleh umrah tahun itu, boleh umrah kapan? Tahun depan. Nah, kesepakatan Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Ini sudah tahun 7 Hijriah, berarti sudah tepat waktu di mana mereka boleh umrah lagi. Maka ada judul di sini teman-teman sekalian yang saya tulis khusus, namanya Umrah Qadha. Dan itu terjadi di tahun 7 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Setelah lewat setahun dan tepatnya memang Hudaybiyah terjadi bulan Syawal tahun 6 Hijriah, maka muslimin sesuai kesepakatan sudah boleh masuk Mekah dan mereka punya hak masuk selama 3 hari. Maka keluarlah Nabi SAW bersama seluruh yang ikut di Hudaybiyah tahun lalu kecuali yang telah mati syahid di Khaybar atau yang wafat sebelum tiba masa itu. Juga terdapat 600 orang baru yang tidak hadir di Hudaybiyah tahun lalu, tapi mereka ingin ikut bersama Nabi SAW umrah. Nabi buka, silakan yang mau ikut. Kurang lebih berarti jumlahnya 2000 orang ya, yang ikut bersama Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat pakai senjata lengkap. Kali ini bukan seperti umrah yang sebelumnya. Umrah sebelumnya cuma pakai baju ihram. Tidak ada baju besi, tidak ada perisai, tidak ada tombak, tidak ada topi besi, tidak ada semua. Sekarang tidak, bawa semuanya. Harus dibawa semuanya. Nabi SAW waktu itu menyuruh membawa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, wahai utusan Allah, bukankah kesepakatan antara kita sama Quraisy masuk Mekah tanpa senjata dan tanpa perang? Nabi SAW mengatakan benar. Dan ini hanya saja berjaga-jaga atas pengkhianatan. Seluruh senjata akan kita letakkan di luar wilayah haram. Kita tidak akan masuk ke wilayah haram bawa senjata, tapi di luar haram kita taruh. Dan ini teman-teman sekalian mesti menjadi pelajaran setiap muslim. Muslim harus cerdas dan jeli, tidak boleh ditipu. Mereka harus bersiap siaga. Nabi SAW mengatakan al-mu'minu qisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Tidak mungkin kita begitu saja mempercayai musuh dan tetap harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Ini pelajaran dari kehidupan Nabi SAW. Walaupun kita tidak melanggar kesepakatan. Saat muslimin tiba dan akan memasuki wilayah haram, Quraisy melihat muslimin bersenjata. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bukankah kesepakatan antara kita masuk Mekah tanpa senjata dan perang? Lalu kenapa kau bawa senjata? Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan. Semua senjata akan kami letakkan di luar wilayah haram. Enggak ada yang masuk wilayah haram. Dan pada saat itu, Nabi SAW menunjukkan kepada Quraisy semuanya diletakkan di luar. Tetapi senjata ini diatur sedemikian rupa oleh Nabi SAW yang luar biasa. Setiap kuda ditaruh di atasnya tombak, pedang, perisai, baju besi yang seorang mujahid, seorang sahabat bisa langsung pakai, langsung naik, langsung perang. Jadi bukan cuma ditaruh begitu saja ditumpukin, ditaruh rapi. Sedemikian rupa. Dan yang jaga itu 200 orang sahabat. Semuanya pakai baju perang lengkap. Gitu kan. Supaya kalau terjadi pengkhianatan di Mekah nanti, ini kan 2000 orang yang masuk, berarti 1800 orang masuk, 200 jaga senjata. Ini kalau dibunuh massal di Mekah jadi masalah. 200 orang ini harus siap untuk membawa senjata masuk ke dalam. Pada saat itu pun Quraisy waktu melihat Nabi SAW tidak membawa senjata dan semua ditaruh di luar wilayah haram dan juga di sekitar di situ Quraisy meletakkan pasukannya, menjaga juga yang 200 orang itu. Betul nggak senjata nggak dibawa? Gitu kan. Dan ternyata mereka betul-betul tidak membawa itu. Maka Nabi SAW pun masuk umroh bersama para sahabat. Pada saat Nabi SAW sudah masuk, 1800 orang kurang lebih masuk ke dalam wilayah haram sambil bertakbir, bertahlil, mengucapkan kalimat talbiyah, dan 200 orang sahabat menunggu di luar wilayah haram untuk menjaga senjata muslimin. Abu Sufyan waktu itu yang merupakan pemimpin Quraisy, dia tidak ingin masyarakat Mekah berinteraksi dengan muslimin, khawatir nanti ada yang terpengaruh lalu mau masuk Islam. Maka dia sempat menyebarkan isu kalau muslimin yang datang dari Madinah sedang tertimpa penyakit kuning.
Waktu itu begitu disebutkan, penyakit yang biasanya menimpa seseorang, kulitnya berwarna kuning dan penyakit itu menular. Bisa membuat tubuh seseorang melemah dan terjangkit. Artinya orang yang kena dekatnya bisa terjangkit, menular. Mendengar berita tersebut, mayoritas penduduk Mekah segera melarikan diri keluar. Karena muslimin berada 3 hari di sana. Kemudian mereka pun naik, tinggal di bukit-bukit agar bisa menyaksikan muslimin dari jarak jauh. Yang tinggal di Mekah tentu tokoh-tokoh Quraisy saja yang tahu kalau itu cuma isu, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Muawiyah dan lain-lainnya. Mereka tidak mau pula keluar dari Mekah. Muslimin pada saat masuk Mekah mereka kaget, tidak ada orang, sunyi. Cuma ada beberapa orang saja dari tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka pun lebih gembira, mereka bisa bertakbir, bertahlil, mereka bisa tawaf, bahkan menyelesaikan umrohnya dengan sangat mudah. Nabi SAW waktu itu sudah 7 tahun tidak memasuki kota Mekah dan beliau sangat gembira. Demikian juga muslimin. Mereka terus bersyukur kepada Allah tentu yang maha mulia. Namun pada saat akan tawaf, Nabi SAW sempat mendengar isu tadi. Kalau Abu Sufyan menyebarkan berita itu, Abu Sufyan belum masuk Islam. Menyebarkan isu tidak benar bahwasanya muslimin kena penyakit kuning. Dan ini yang menyebabkan kenapa Mekah jadi kosong. Maka Nabi SAW mengucapkan sabdanya yang masyhur, Allah akan merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya pada hari ini. Artinya ini perintah Nabi SAW untuk seluruh muslimin yang dianggap remeh oleh musuh untuk menunjukkan kekuatan mereka. Apapun yang mereka mampu, keterampilannya, kekuatannya, suaranya, gerakan tubuhnya, harus dia tunjukkan kepada orang-orang kafir bila mana memang mereka dasarnya mau memfitnah muslimin atau bahkan memang menantang muslimin seakan-akan muslim itu lemah. Nabi SAW lalu memperlihatkan kepada para sahabat apa yang mereka harus lakukan. Nabi SAW memperlihatkan lengan sebelah kanan beliau, melipat baju ihram dari bawah ke tiaknya SAW, sehingga lengan kanan semuanya kelihatan, dan Nabi SAW memang memiliki tubuh yang sangat kekar, berotot. Kemudian beliau menyuruh sahabat semua melakukan itu. Maka semua sahabat pun melakukan, 1000 lebih orang semuanya pakai begitu, tawaf secara bersamaan. Kemudian Nabi SAW menunjukkan berjalan atau berlari ramel. Ramel itu aslinya berlari kecil. Dan biasanya berlari kecil ini berlari di tempat tapi sedikit bergerak. Dan ini membutuhkan ekstra tenaga. Orang kalau berlari langsung kencang mungkin lebih sedikit tenaga yang dikeluarkan. Tapi kalau berlari di tempat dan sambil berjalan tetap bergerak ke depan, dengan padatnya orang membutuhkan ekstra energi. Dan ini harus orang yang sehat. Nabi SAW menunjukkan itu dan para sahabat juga melakukannya. Dan akhirnya ini menjadi sunnah, disilakan dengan ramal di 7 putaran. Sunnah orang yang sedang umroh atau haji atau yang sedang tawaf memakai baju ihram, ini memperlihatkan lengan sebelah kanannya karena kejadian itu. Maka semua sahabat melakukan itu sambil membaca doa. Pada saat itu mereka sambil membaca talbiyah, para sahabat membaca, seluruh orang Quraisy di atas gunung melihat. Lalu mereka saling membisikkan satu sama yang lain. Demi Allah enggak mungkin orang sakit kuning begini gerakannya. Orang penyakit kuning itu lemah semua. Ini 1000 semuanya dengan suara yang keras, dengan postur tubuh yang berlari kecil di tempat, dengan memperlihatkan lengan mereka. Ini enggak mungkin. Maka akhirnya terhilangkanlah isu tersebut karena penglihatan mata mereka sendiri. Namun melihat kejadian tersebut tentunya, karena sudah terlanjur mereka keluar dari Mekah, dan mereka tidak mau masuk kecuali sudah 3 hari, maka seorang sahabat itu lagi tawaf namanya Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha ini salah satu sahabat yang nanti mati syahid tentunya ya di perang Mu'tah. Beliau melantunkan syair waktu lagi tawaf, dan syair ini semuanya berisikan tantangan perang. Beliau mengatakan kalimat masyhur, khallu banil kuffara an sabili. Artinya biarkan saja orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Inni syahidtu annahur rasulu. Ya. Karena sungguhnya aku sendiri telah bersaksi bahwasanya Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Haqqan wa kullul khairi fi sabilih. Ini sebuah kebenaran dan semua kebaikan hanya ada di jalan ajarannya atau di jalannya. Maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW. Nahnu qatalnakum ala ta'wilih. Dan kami pasti memerangi kalian hai Quraisy sesuai dengan instruksinya. Suruh perang kami perang. Kama darabnakum ala tanzilih.
dan kami juga akan memenggal leher-leher kalian. Ya. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang telah turun kepadanya. Darban yazilul hammu ammaqili. Pukulan ya, atau tebasan yang akan menyebabkan kesedihan bagi yang tertimpa. Wa yarhalul khalilu an khalili. Dan pasti pukulan itu akan memisahkan antara kekasih dengan kekasihnya. Dengan suara keras. Rupanya ada beberapa sahabat dengar syair ini. Mereka tertarik dengan kalimatnya, mereka ulangi. Jadi suaranya jadi besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, tentu ini teman-teman sekalian syair-syair ini syair tantangan perang ini. Ya kami menebas leher kalian dengan Al-Quran, kami memerangi kalian kena perintah Nabi kami sedang bersama kami, begitulah maknanya. Beliau suruh kita perangi kalian, kami akan perangi kalian sekarang juga. Tantangan perang, lagi tawaf. Gitu. Umar bin Khattab sempat menegur waktu itu, Abdullah bin Rawahah, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Waktu itu Umar menegur, kata ahli sejarah, ada dua sebabnya. Yang pertama, pada saat orang lagi tawaf tidak semestinya lantunan syair ya, yang diucapkan, tapi mestinya doa dan zikir. Umar mau tegur itu sebenarnya. Yang kedua, muslimin sedang tidak bersenjata, sekarang senjata lagi di luar. Jangan sengaja cari gara-gara. Jangan sampai Quraisy terganggu dengan syair tersebut lalu tiba-tiba menyerang muslimin sementara muslimin belum siap. Maka Nabi SAW waktu dengar Umar berkata, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Maksudnya hati-hatilah, jaga lisanmu. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, "Hai Umar, tidak usah khawatir, aku mendengar. Aku juga dengar apa yang diucapkan Abdullah, biarin aja dia." Bahkan Nabi SAW mendukung pada saat itu. Lalu Nabi SAW menghadap ke Abdullah, belum beliau lagi di depan dan Abdullah di belakangnya, lalu berkata, "Wahai Abdullah, ucapkan kalimat yang lebih baik. Bacalah, La ilaha illallah wahda. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Dia Maha Esa. Sadaqa wa'dah, dia membenarkan janji-janjinya. Wa nasara abdah, dan dia telah menolong dan memenangkan hambanya Nabi Muhammad SAW. Wa a'azza jundah, dan dia memuliakan tentara-tentara yang membela di jalannya. Wa hazamal ahzab wahda, dan yang telah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian." Tentu kalimat terakhir wa hazamal ahzab wahda ini menyakiti sekali bagi Quraisy, karena yang paling besar jumlah pasukan di perang Ahzab adalah Quraisy, dan betul-betul mereka dihantam oleh angin pada saat mereka terbubarkan pada malam itu, dan sudah kita jelaskan pada saat kita jelaskan perang Khandaq atau perang Ahzab. Lalu Abdullah pun melakukan itu dan semua sahabat mengikuti, akhirnya menjadi sunnah yang diturunkan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Artinya orang kalau lagi tawaf membaca zikir tadi. Nabi SAW selesai tawaf, beliau pun menyembelih domba, dan ini juga sunnah yang banyak muslimin belum kerjakan di dalam umroh. Karena ini bukan haji, umroh. Dan banyak jemaah kita pada saat umroh mereka tidak menyembelih di Mekah. Padahal sebenarnya sunnah Nabi SAW ini yang mestinya dikerjakan walaupun sekali dari sekian banyak umroh yang kita kerjakan. Dan dia hukumnya wajib, ini sunnah kalau umroh tentunya, boleh dikerjakan boleh tidak. Dan dia menjadi wajib bagi haji yang tamattu dan kiran. Dan haji ada tiga macam, ada haji ifrad, haji saja tanpa ada umroh, ini tidak ada kurbannya. Ada haji ya, tamattu, umroh dulu baru haji. Dan ada haji kiran, haji dulu baru umroh. Jadi umrohnya dikerjakan setelah haji namanya kiran. Tapi dua-duanya tamattu dan kiran ini ada kurbannya. Nabi SAW lalu pada saat selesai berkurban, beliau menyembelih di sana, lalu beliau mengirim kepada Quraisy yang memegang kunci Ka'bah agar membukakan pintu Ka'bah untuk beliau. Dan memang selain muslimin, teman-teman sekalian, Ka'bah dulu selalu dibuka pintunya. Dan Ka'bah memiliki dua pintu, tempat masuk dan tempat keluar. Jadi orang lula lalang masuk keluar. Semua orang boleh masuk. Quraisy pun membukakan buat mereka. Tapi waktu muslimin masuk mereka menguncinya, tidak boleh buka. Nabi SAW kirim, minta kepada pemegang kunci untuk membukanya. Tapi mereka menolak. Mereka mengatakan ini tidak dalam kesepakatan. Nabi SAW pada saat melihat kekakuan Quraisy dalam hal tersebut, maka beliau melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati mereka akhirnya. Beliau mengatakan pada Bilal, kalau begitu hai Bilal, Ka'bah tidak dibuka, naiklah ke atas Ka'bah. Dan azanlah. Karena sekarang waktu sholat sudah tiba. Waktu itu kebetulan tiba waktu sholat, tapi tidak disebutkan waktu sholatnya apa. Maka Bilal pun akhirnya naik dan azan di atas Ka'bah. Dan dua kali Bilal azan di atas Ka'bah, di umrah qada'in dan juga nanti pembebasan kota Mekah. Waktu melihat kejadian tersebut dengan suara keras Bilal muazzin, dan mereka tahu, orang Quraisy tahu siapa Bilal. Bilal ini mantan budaknya mereka dulu di Mekah. Orang yang dianggap kelas nomor 2 lah gitu kan.
Maka Quraisy pun terpukul, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Karena kalau mereka mengganggu, ini jelas-jelas mereka dalam perdamaian. Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anaknya Abu Jahal yang nanti juga akan masuk Islam insya Allah, sungguh sangat baik. Ya. Dia berkata, sungguh sangat beruntung Abu Hakam. Abu Hakam maksudnya ayahnya sendiri, Abu Jahal. Karena tidak melihat budak ini azan di atas Ka'bah. Jadi ini tentu kesombongan dari mereka. Bagaimana mereka menganggap mustahil ada kulit hitam naik di atas Ka'bah atau mengurus Ka'bah. Itu dalam Islam sudah tidak ada ini, tidak ada rasisme lagi, tidak ada kesukuan lagi. Semuanya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh. Pada saat muslimin akan meninggalkan Mekah, setelah 3 hari teman-teman sekalian, mereka menyembah Allah yang Maha Perkasa. Nabi SAW ingin menambah beberapa hari lagi, karena masih rindu, ingin ibadah, nyaman di Mekah. Namun orang-orang Quraisy telah mengutus Ikrimah bin Abi Jahal untuk mengingatkan muslimin dan segera keluar. Nabi SAW sempat mengajak negosiasi Ikrimah, mengatakan, hai Ikrimah, bagaimana kalau kau jadi tamuku di kemah dan aku akan negosiasi denganmu? Maka Ikrimah mengatakan, aku tidak butuh, tidak ada hajat dengan jamuanmu hai Muhammad, keluarlah segera dari wilayah dan kota kami. Salah satu pimpinan Ansar Madinah, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, marah dengan statement Ikrimah. Lalu dia berkata, hai Ikrimah, sesungguhnya ini adalah wilayah dan kota Nabi SAW, bukan kotamu. Sekarang ini selama 3 hari ini kota kami. Dan ini juga kota Nabi SAW, bukan kota kamu. Maka Nabi SAW sempat menenangkan Sa'ad dan berkata, tidak boleh orang yang datang ke lokasi kita, lalu kita mengganggunya. Walaupun kita sekarang berkuasa 3 hari, nggak boleh sama sekali kita mengganggu mereka. Dan memerintahkan agar muslimin segera meninggalkan Mekah. Saat meninggalkan Mekah teman-teman sekalian, sebagian orang-orang bodoh dari Quraisy yang tidak faham, mereka tidak tahu nilainya kesepakatan, maka mereka berusaha menyerang muslimin. Namun karena jumlahnya sedikit dan muslimin tahu masalah itu, kebetulan mereka sudah keluar dari wilayah haram, sudah bergabung. Dan pasukan yang 200 tadinya sudah mulai masuk ke Mekah, jadi 1.800 sekarang yang menjaga senjata. Mereka berusaha menyerang yang 1.800, mereka tidak tahu kalau ada 200 yang belum umrah. Bukan yang 200 diserang, tapi yang di luar wilayah haram. Mereka pun takut membunuh di wilayah haram. Waktu mereka menyerang, muslimin punya senjata lengkap. Langsung dihadapi oleh muslimin, begitu mereka melihat senjata, mereka pun akhirnya meninggalkan muslimin dan tidak berani melawan. Waktu sementara menunggu 200 orang, sahabat yang umrah tadi yang tadinya jaga senjata, ada satu orang yang bernama Abban ibn Walid bin Mughirah. Abban bin Walid bin Mughirah. Abban ini masuk Islam. Pada orang Mekah, dia datang, dia syahadat. Dan ini termasuk anak mudanya Mekah. Artinya orang yang sangat cerdas. Ya. Dia kemudian datang dan dia masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abban, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kebetulan sahabat dekatnya Abban. Maka kata Nabi SAW, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Ia sangat cerdas. Dan Islam tidak mungkin tersembunyi pada orang-orang yang berakal seperti dia. Demi Allah, bila ia masuk Islam, maka kami akan muliakan dan kedepankan dia sebagai pemimpin kami. Abban pada saat itu tidak mau lagi kembali ke Mekah. Dia mengirim surat saja kepada Khalid bin Walid yang berbunyi, wahai Khalid, engkau punya akal yang cerdas, dan sungguh Islam tidak tersembunyi lagi pada orang yang cerdas sepertimu. Maka kesini dan masuk Islamlah. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyebut namamu dan akan memuliakanmu jika kau menjadi Muslim, mengangkatmu sebagai pemimpin perang. Pada saat itu Khalid bin Walid tertarik, karena memang dia sudah lama mau dengar Islam, dia sudah lama tertarik dengan Islam, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia takut malu dengan sukunya. Karena Abban, sahabatnya telah masuk, dia pun datang ke sana, lalu kemudian dia menghadap Nabi SAW dan masuk Islam. Tentu ini salah satu metode dakwah Nabi SAW, bagaimana beliau fokus menawarkan Islam kepada orang-orang yang cerdas. Ini kalau kita sekarang orang berpendidikan mungkin ya, orang berpendidikan, orang yang berakal sehat, ini enggak menolak Islam. Dan kita tidak perlu ragu menawarkan Islam kepada mereka. Mereka sudah tahu bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya menganut Islam itu. Pada waktu yang bersamaan, pada saat Khalid bin Walid masuk Islam, Khalid bin Walid ini kebetulan bersahabat dekat dengan 2 orang lagi. Yang pertama Amr bin As. Amr bin As waktu itu kebetulan dia diutus, dia baru datang dari Habasyah, diutus oleh Quraisy untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib. Tapi ternyata dengan hikmah Allah, Amr bin As ini masuk Islam di Ethiopia di tangannya Najasyi.
Setelah dia berusaha untuk mengembalikan muslimin, memfitnah mereka segala macam, akhirnya dia heran, kok bisa Najasyi masuk Islam? Lalu dia belajar dari Najasyi, akhirnya dia masuk Islam di tangannya Najasyi radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Waktu itu dia pulang ke Mekah, Amr bin As pulang, sudah muslim. Dia tidak tahu kalau Khalid bin Walid ini juga masuk Islam. Dia pun lalu kemudian, Amr bin As ketemu, lalu dia mengangkat barang-barangnya, kata Khalid bin Walid, di mana kau akan pergi, Amr? Kenapa kau bawa barang-barangmu? Kata Amr, saya mau ke Madinah. Ya. Kata Khalid, apakah kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Amr, iya. Dan aku sudah masuk Islam. Amr lalu banyak menceritakan tentang Islam dan bagaimana Raja Najasyi, proses masuk Islamnya, bagaimana Najasyi, raja yang terkenal waktu itu, raja yang sangat kuat, kaya, pintar, seorang pendeta masuk Islam. Maka Khalid pun akhirnya mengatakan, baiklah kalau begitu. Saya pun sudah masuk Islam. Saya sudah mengikrarkan Islam, tapi saya belum tahu kalau sampai sejauh itu Islam. Sampai tersebar-sebar kemana-mana gitu. Maka keduanya akhirnya sepakat ya, untuk sama-sama ke Madinah. Amr bin As waktu lagi radhiyallahu anhu lagi mengambil barang-barangnya dan ngobrol sama Khalid, dia mau pamit sama seorang temannya, sahabat dekatnya, namanya Uthman bin Talha. Uthman bin Talha adalah seumur, sebaya dengan mereka dan juga seorang kesatria terkenal, punya kiprah banyak setelah masuk Islam nanti. Uthman bin Talha sama kedudukannya, Uthman bin Talha, Amr bin As dengan Khalid bin Walid, tiga-tiganya terkenal dengan keterampilan perang, gitu kan. Maka Amr bin As pun menawarkan Islam kepada sahabatnya, menjelaskan segala macam tentang Islam. Akhirnya masuk Islamlah Uthman bin Talha. Waktu itu Nabi SAW sudah tiba di Madinah setelah pulang dari Umrah Qadha. Lalu tibalah 3 orang ini. Waktu tiba di pintu gerbang Madinah, ya, pada saat itu tepatnya di bulan Muharram di tahun 8 Hijriah. Jadi sudah selesai musim haji, karena tadinya itu umrah kan di bulan Syawal. Habis akhir Syawal, Nabi SAW tiba di Madinah, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, awal bulan Muharram, tahun 8 Hijriah, Khalid bin Walid dengan Amr bin As dan sahabat-sahabat ini, dan At-Talha ini berangkat menuju Uthman bin Talha berangkat ke Madinah. Waktu tiba di dalam pintu gerbang Madinah, dan sudah dekat dengan masjid Nabi SAW, Nabi lihat ketiganya datang. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Ini 3 orang yang datang ini pemuka terhebatnya anak-anak muda Quraisy. Mereka akan punya peran yang sama sebagai kesatria perang dalam Islam. Dan pada waktu yang bersamaan teman-teman sekalian juga datanglah di bulan Jumadil Awal. Tadi itu bulan Muharram ya. 3 orang ini hanya tinggal di Madinah. Kemudian di bulan di bulan Jumadil Awal datang satu suku, Khuza'ah, yang menjadi sekutu Nabi SAW. Waktu tadinya mereka masih dalam keadaan kafir. Datang kemudian mereka juga mengikrarkan masuk Islam semuanya. Ini tentu kisah tentang Umrah Al-Qadha. Dan tentu saja teman-teman sekalian, pertemuan akan datang insyaAllah. Kita akan masuk ke surat-surat Nabi SAW yang tertujukan kepada raja-raja dunia. Dan bagaimana ini menandakan penyempurnaan agama Islam, karena memang dasarnya mereka akan masuk Islam sebagaimana kita lihat nanti. Di antaranya surat kepada Herakl, surat kepada Muqaykis dan banyak raja-raja yang lain, dan bagaimana fenomena kejadian pada saat itu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Umrah Al-Qadha. Yang pertama, kalau terjadi seorang muslim terlanjur pergi untuk umrah, kemudian ternyata ada halangan syar'i, terutama kalau terjadi peperangan ya. Tentu sekarang alhamdulillah tidak ada ini. Tapi kalau terjadi peperangan atau ada uzur, setelah dia lewat miqat, dia nggak bisa. Allahu alam apa itu, gempa kah, banjir kah, apa saja, dan tidak memungkinkan mereka masuk ke Mekah, maka hukum syar'inya adalah mereka bertahallul. Tahallul, kemudian mereka pulang ke negara masing-masing. Ini diambil dari Umrah Qadha, karena begitu yang terjadi pada tahun sebelumnya di kesepakatan Hudaybiyah. Dan ternyata ini juga kata ulama hukum fikihnya, sunnahnya dia menggantinya di waktu kalau muslimin sudah merasa aman. Terbukti Nabi SAW umrah di waktu itu. Yang kedua, pentingnya muslimin untuk istiqamah dalam menerapkan agama mereka. Dan mereka harus yakin dengan janji-janji Allah walaupun melalui proses-prosesnya. Artinya ada proses.
Nabi SAW dipastikan akan menang, sebagaimana kita juga akan takluk nanti Mekah. Tetapi Nabi SAW melalui prosesnya dan nikmati proses itu. Nikmati proses teman-teman sekalian, kita proses dalam istiqamah ini adalah butuh kesabaran, butuh ada proses, maka tetap istiqamah saja. Yang ketiga, perlunya kaum muslimin menunjukkan kekuatan di depan orang-orang non-muslim kalau memang terjadi perseteruan di antara mereka. Tentu tidak terjadi kalau negara lagi tidak ada apa-apa. Misalnya antara Indonesia sama negara satu non-muslim tidak ada masalah, maka tidak perlu kita tunjukkan itu. Tapi di saat ada permasalahan yang terjadi, misalnya terjadi memang peperangan, kemudian juga terjadi kesepakatan damai dulu beberapa saat. Di situ muslimin tidak boleh lengah. Mereka harus menunjukkan kekuatan. Terlebih lagi kalau keluar isu, oh umat Islam sekarang sudah lemah, makanya mereka damai. Di situ kita dianjurkan dalam pelajaran Umrah Qadha ini menunjukkan kekuatan muslimin. Bagaimana mereka menunjukkan kekuatan. Nabi SAW tunjukkan itu tadi waktu mereka jalan. Pelajaran yang keempat adalah bolehnya di atas Ka'bah digunakan untuk azan. Jadi ada sebagian orang menganggap tidak boleh Ka'bah dinaikin. Padahal sebenarnya bukan tidak menghormati. Dan memang tidak boleh sembarangan orang. Di zaman Nabi SAW tidak sembarangan orang naik. Nabi sendiri SAW tidak naik ke atas Ka'bah. Tapi waktu itu beliau menyuruh muadzin untuk naik ke atas. Bilal radhiyallahu anhu. Tentu ini juga tidak dianjurkan terjadi di zaman sekarang, kata ulama. Ini terjadi di zaman Nabi SAW karena sekarang sudah ada pengeras-pengeras suara. Tapi ini terjadi hukum pada saat itu. Terjadi hukum pada saat itu. Yang keempat teman-teman sekalian, sunnah, ya, tentu ini kalau bisa seseorang muslim masuk ke dalam Ka'bah. Tapi sekarang memang tentu hanya dibukakan untuk tamu-tamu kerajaan. Karena memang muslimin terlalu banyak. Ya, dan dikhawatirkan nanti terjadi fitnah-fitnah yang tidak ketahuan ya, atau tidak diketahui. Karena Ka'bah sangat kecil, jumlah muslimin sekarang sudah miliaran jumlahnya. Ya, yang tawaf itu setiap hari sudah sekian ribu, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang gitu kan. Maka dikhawatirkan fitnah tentu ditutup. Tapi termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW adalah masuk ke dalam Ka'bah. Yang saya tahu Allahu alam termasuk peserta para perlombaan hafaz Quran atau hafid Quran atau tahfidz Quran di Mekah yang biasa diadakan oleh Rabitah, juga tamu-tamunya diajak ke sana, gitu kan. Dan beberapa tamu-tamu kerajaan tentunya masuk ke sana. Ini termasuk sunnah. Dan di sini Nabi SAW tidak sempat masuk karena tidak diizinkan oleh Quraisy. Tapi kita lihat di pembebasan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat. Bagi teman-teman yang tidak bisa masuk ke dalam fisik yang ada pintunya, maka tentu masuk dalam Ka'bah Hijri Ismail. Ya, jadi kalau misalnya kita perumpamakan ini adalah Ka'bah, di sebelahnya ada lengkungan ya, warna putih marmer, ada 3 lampu, dikasih pintu warna hijau, itu adalah Hijr Ismail. Itu sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Dan dibolehkan kita datang ke situ untuk sholat di dalamnya. Tentu sholat 2 rakaat niatnya tahiyat masjid. Ini termasuk sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Sebagian ulama menambahkan manfaat, mengatakan kalau seseorang menderita penyakit, ya, ini anjuran saja, maka dianjurkan untuk tidak terlalu banyak vakum kecuali tubuhnya sangat lemah. Karena anjuran Nabi SAW di sini untuk bergerak, gitu kan? Dan kita tahu memang agama kita ini agama bergerak. Haji, umroh, sholat, cari nafkah, jihad, agama bergerak. Kita kalau pergi haji teman-teman sekalian jalan, bergerak. Tawaf, sa'i, ya. Jalan antara Arafah, Muzdalifah, Mina, pergi ke Jumrah, gitu kan? Memang agama ini agama bergerak. Dianjurkan, bahkan ulama mengatakan pergi masjid jalan kaki lebih afdal daripada orang bertunggangan. Sampai begitu, jadi disuruh bergerak. Kita tahu ini agama yang bergerak. Maka di sini ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah karena di setiap gerak-gerik itu ada berkah. Artinya dianjurkan untuk orang tidak vakum, bergerak. Mungkin kalau kita sekarang dengan olahraga dengan segala macam, ini termasuk hal yang dianjurkan. Selanjutnya adalah perlunya seorang muslim cerdas dan jeli dan tidak boleh tertipu oleh musuh. Sebagaimana Nabi SAW melakukan itu pada saat menyiapkan senjata-senjata perang walaupun tidak dipakai untuk menyerang musuh terlebih dahulu, tapi berjaga-jaga. Dan betul hampir saya terjadi pengkhianatan dari Quraisy. Pelajaran yang selanjutnya juga adalah bolehnya terjadi kesepakatan damai antara muslimin dengan orang-orang kafir kalau dilihat ada maslahat dan mudaratnya. Nabi SAW di perang Khaybar yang sebelumnya kita jelaskan, waktu melihat ada orang-orang Yahudi Fadak, wilayah Fadak, yang berusaha untuk menegosiasi dengan Nabi SAW, Nabi terima. Walaupun Nabi punya pasukan bisa menyerang. Tapi kalau mereka pertama menawarkan diri untuk damai, ya sudah kita damai. Karena kondisi damai teman-teman lebih memudahkan orang-orang kafir masuk Islam dibandingkan peperangan.
Karena kalau dalam kondisi damai, kayak kita sekarang Masya Allah, negara-negara Islam banyak damai gitu kan, perdamaian dengan negara kafir, semuanya bisa lintas negara, kita masuk pakai paspor, pakai visa, masuk ke negara manapun bisa masuk gitu kan. Kita sekarang leluasa menawarkan Islam dan ini lebih mudah membuat orang lain terima Islam. Kita bisa sebarin buku, kita bisa berdialog, bebas, nggak ada masalah. Maka ini teman-teman sekalian adalah hal yang lebih penting dibandingkan peperangan. Kalau peperangan, umumnya itu bisa membangkitkan semangat orang mempertahankan agamanya walaupun dia dalam keadaan salah, gitu kan. Maka di sini perdamaian sangat penting didahulukan karena memang target Islam adalah perdamaian, bukan penyerangan. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib waktu sudah tahu pasti akan menembus benteng Khaybar, hai Ali, ingatlah, engkau jalan dengan tenang, tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak jizyah, kalau mereka tolak baru perang. Dan ketahuilah kalau ada satu orang saja dapat hidayah karena kau, karena dakwamu, itu lebih baik daripada unta betina merah. Artinya lebih baik kau menjadi penyebab orang dapat hidayah daripada kau perangi dia. Jangan kalian berharap musuh, kata Nabi SAW dalam juga di Khaybar waktu pertama tiba di benteng Khaybar. Jangan kalian berhadap bertemu musuh, kecilkan takbir kalian. Tapi kalau kalian ketemu kokohlah, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalaupun kita pergi jihad bukan termasuk pengecut. Kita berharap tidak bertemu musuh, tapi musuh tiba-tiba mengalah, itu lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan musuh kita kokohkan telapak kaki kita. Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian diambil dari ibadah ini atau perjalanan sirah ini dari tadi pagi kita bahas sampai malam ini tentunya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adanya keutamaan atau fadilah orang umroh. Dianjurkan orang umroh ya. Dan ini bolehnya juga seseorang umroh berulang-ulang kali sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah atau para ulama tentang masalah umrohnya Nabi SAW. Walaupun ini adalah umroh qadha, tapi tetap beliau berarti seakan-akan melakukan umroh 2 kali, karena 2 kali tahallul. Cuma yang pertama tertahan oleh musuh, lalu kemudian beliau umroh lagi setelahnya. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW juga, antara umroh dengan umroh, pengampunan dosa di antara keduanya kalau dijauhi dosa-dosa besar. Artinya dianjurkan seseorang untuk sering mengulanginya. Juga sabda Nabi SAW, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Allahu a'lam. Baiklah kalau begitu teman-teman, semoga Allah berkahi majelis kita dan kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya untuk menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali, sekecil sampai sebesar apapun, diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negara kita Indonesia agar menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dari seluruh penjuruhnya, dan seluruh utangnya terlunasi dengan izinnya tentunya. Dan seluruh muslimin di bawah naungan ukhuwah Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja seluruh wilayah Islam diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua tanpa terkecuali di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya saya ucapkan dari majelis semua yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau rasa pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.